Shalom keluarga ABC, selamat datang di ibadah online ABC hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah rahasia untuk dapat mengasihi sesama, yang diambil dari Yohanes 15 ayat 9-17. Saya akan membacakan ayat ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Demikian nas Alkitab yang akan kita renungkan hari ini bersama dengan Pendeta Markus Liman Wangsa. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, Bapak Ibu dapat mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur ke nomor yang ada di layar Anda. Mari kita bersiap untuk beribadah, karena worship team telah siap untuk melayani kita semua. Selamat beribadah. Mari kita memuji Tuhan. Kita tinggikan namanya. Kita muliakan namanya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Mu dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada
sebagai persembahan yang hidup, yang harum di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh berada di tempat ini untuk memuji, meninggikan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau terfokus memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Beracaralah Tuhan hingga pada akhir nanti, dan siapkan hati kami supaya kami sungguh-sungguh bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu kami telah bersyukur, berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita mau terus meninggikan Tuhan, kita mau terus memuji memuliakan Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Dengan penuh sukacita kita katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu.
setiap pujian dan penyembahan kami hanya untuk nama-Mu saja. Kami mengingat Tuhan, setiap pengorbanan yang besar, yang luar biasa dalam hidup kami. Kau mau rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan hidup kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk menghadap-Mu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Sungguh indah pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu.
kasih Yesus, makasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu dalam hidup kami yang begitu besar. Engkau rela untuk menebus hidup kami, manusia yang banyak dosa. Engkau suci yang mau rela datang ke dunia ini untuk menebus kami, menyelamatkan hidup kami, sehingga kami memiliki kekekalan abadi bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, siapkan tubuh kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan yang menyinari hati kami yang kering, sehingga kami memiliki kesuburan hati untuk mendekatkan diri kepadamu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah bersyukur, berdoa, haleluya, amin. Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa di hari Sabat pada pagi hari ini. Setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, maka kita sekarang akan dengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Saya akan membacakannya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan
nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak akan menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saya memberikan tema khotbah pagi ini adalah rahasia untuk dapat saling mengasihi dan akibat jika kita saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malah kita perhatikan ayat 12 dan ayat yang ke-7. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. 2 kali perintah untuk saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu sungguh-sungguh penting. Sungguh-sungguh penting. Karena dengan saling mengasihi berarti akan saling tolong-menolong, saling membantu satu dengan yang lain, dan dengan demikian kita sama-sama pasti diberkati oleh Tuhan. Lalu apa rahasianya untuk dapat saling mengasihi? Untuk dapat saling mengasihi sesungguhnya harus sudah menerima kasih Kristus. Artinya harus sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-9. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, Tuhan Yesus Kristus sudah mendapat kasih Bapa. Kemudian karena dia sudah menerima kasih Bapa, maka Tuhan Yesus dapat mengasihi murid-muridnya. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus juga terus bisa mengasihi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan seterusnya sampai hari ini. Memang kehidupan orang percaya di seluruh dunia ini sungguh-sungguh saling mengasihi. Karena kasihnya banyak orang, maka kita pun dapat juga menerima kasih itu, yaitu kita dapat menerima bantuan untuk dapat kita mengasihi lagi keluarga-keluarga prasejahtera melalui Compassion. Jadi, kita dapat saling mengasihi kalau kita sudah menerima kasih Kristus atau sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kalau kita sudah menerima kasih Kristus, maka Kristus mengundang kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Perhatikan ayat 9, kita perhatikan lagi ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Lalu Kristus mengundang kepada orang yang sudah memiliki kasih Kristus, karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka sudah memiliki Kristus, berarti memiliki kasih Kristus, dan Kristus mengundang supaya tinggal di dalam kasih-Nya itu. Bagaimana supaya saya dan saudara bisa tinggal di dalam kasih Kristus? Kristus mengajarkan seperti ini, ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih. Jadi
untuk dapat tinggal di dalam kasih Kristus, maka kita harus menuruti perintah Yesus. Seperti Yesus yang tinggal di dalam kasih Bapa, karena Yesus menuruti perintah-perintah Yesus, perintah-perintah Bapa di surga. Seperti dikatakan ayat 10 bagian B, atau saya baca seluruhnya dari A. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi Kristus menuruti perintah Bapaknya sampai dia rela mati di atas kayu salib. Memang itu menjadi kehendak Bapaknya. Karena apa? Karena Kristus juga mengasihi orang-orang berdosa supaya diselamatkan. Ketika kita menuruti perintah Kristus dalam segala keadaan, seperti Kristus sampai dia rela mati di atas kayu salib karena kasihnya kepada manusia, maka Kristus tinggal dalam kasih Bapa, demikian juga kita tinggal dalam kasih Kristus. Ketika kita sudah tinggal di dalam kasih Kristus, kita akan rela berkorban untuk dapat mengasihi orang lain. Ketika kita sudah memiliki Kristus dan tinggal di dalam kasih Kristus, kita akan rela berkorban untuk dapat mengasihi orang lain. Seperti yang sudah saya katakan tadi, karena mereka yang rela menyumbangkan uangnya ke seluruh dunia untuk menolong orang-orang prasejahtera, karena mereka telah menerima kasih Kristus dan tinggal di dalam kasih Kristus. Juga Kristus sendiri telah membuktikan bahwa dia berkorban karena kasihnya kepada saya dan saudara. Itulah sebabnya di dalam ayat 13 Kristus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dan ini Kristus sendiri yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Kristus sungguh-sungguh tinggal di dalam kasih Bapa karena Kristus menuruti perintah-perintahnya dan rela berkorban untuk sampai mengorbankan nyawanya. Demikian juga kita, jika kita sungguh-sungguh menerima kasih Kristus, yaitu menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan menuruti perintah-perintah Yesus, maka saya dan saudara tinggal di dalam kasih Kristus, sehingga saya dan saudara akan semakin rela berkorban untuk mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Bagaimana kita rela berkorban sampai kita juga bisa mengutus utusan Injil supaya banyak orang mendapat kasih Kristus, yaitu diselamatkan di dalam kasih Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara betul-betul tinggal dalam Kristus, betul-betul melakukan perintah Yesus dan tinggal dalam kasih Yesus, maka ada satu akibat, dampak yang luar biasa, di mana saya dan saudara akan memiliki sukacita yang penuh. Mari kita perhatikan ayat 11. Semua ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, ketika kita berkorban baik waktu, tenaga, pikiran sampai harta kita untuk mengasihi seseorang, maka saya dan saudara akan memiliki sukacita yang penuh. Sukacita yang penuh. Saudara, saya memiliki sukacita yang penuh
Karena kalau saya melihat orang-orang yang sudah mendapat pelayanan melalui pelayanan saya, mereka diberkati, mereka diselamatkan. Wah, itu sukacitanya luar biasa. Dan yang pertama kali saya punya sukacita yang luar biasa ketika kami melayani keluarga kami, dan keluarga kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dulu keluarga kami tidak senang kepada saya, karena saya orang yang paling pemberani di rumah itu, suka marah dan sebagainya. Tetapi setelah saya percaya Yesus, saya mengasihi mereka. Saya tidak suka marah, tidak suka minta-minta, suka menolong mereka, memberi, yang membuat keluarga kami diselamatkan. Dan itulah sukacita yang luar biasa. Ketika saya menerima surat dari adik saya yang sekarang sudah di surga, "Mas, aku mau menjadi orang Kristen." Wow, saudara, melonjak luar biasa. Sukacita yang penuh. Saudara, mari kita terus sungguh-sungguh mempraktekkan kasih Kristus, rela berkorban untuk mengasihi saudara-saudara kita yang lain, mengasihi saudara-saudara kita dalam gereja ini yang memang memerlukan pertolongan kita, mengasihi saudara-saudara kita yang jauh yang memerlukan pertolongan kita, seperti kita mau kerjasama dengan gereja-gereja kecil, seperti kita mengutus utusan-utusan Injil, itu karena kasih. Saya yakin itu akan membuat sukacita kita nanti semakin penuh, semakin meluap-luap, luar biasa. Dan dampak yang kedua, yaitu saya dan saudara menjadi sahabat Yesus. Perhatikan ayat 14 dan 15. "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, yaitu saling mengasihi tadi. Menjadi sahabatnya Allah. Kalau menjadi sahabatnya Allah, Allah selalu akan menyatakan rahasia-rahasianya. Seperti dikatakan ayat 14, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Kalau saya dan saudara melakukan perintah-perintah Kristus, Kristus akan memberitahukan apa yang Bapa perintahkan kepada Yesus untuk saya dan saudara lakukan. Karena saya dan saudara sahabatnya. Seperti Abraham menjadi sahabat Allah. Sehingga Abraham diberitahu bahwa Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Sehingga Abraham berdoa, bagaimana supaya Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Demikian juga saya dan saudara. Saya percaya bahwa saya dan saudara akan semakin diberitahu tentang kehendak Allah dalam hidup dan kehidupan saya dan saudara. Kehendak Allah dalam pelayanan ini. Sehingga sungguh-sungguh Kristus ditinggikan. Marilah kita hidup saling mengasihi, supaya sukacita kita semakin penuh dan kita sungguh-sungguh menjadi sahabat Allah, akrab dengan Allah, memiliki hubungan yang intim dengan Allah, sehingga kita akan diberitahu tentang rahasia-rahasia Allah, dan pasti berkat rohani dan jasmani semakin melimpah dalam hidup dan kehidupan saya dan saudara. Amin. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat bagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita senantiasa. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Dan marilah kita tunduk kepala, kita akan mengadakan doa syafaat dan juga doa berkat.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Saatnya kami terus berdoa supaya bencana COVID-19 ini boleh Tuhan percepat penyelesaiannya. Kami serah sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami berdoa supaya Engkau melindungi anak-anak-Mu dari bahaya corona ini. Bahkan Engkau akan memberi sukacita yang penuh kepada setiap anak-anak-Mu. Karena anak-anak-Mu mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan akan saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga kami boleh mendapatkan rahasia-rahasia Allah. Bagaimana untuk dapat tetap melayani Tuhan dengan baik. Bagaimana tetap untuk dapat meluaskan kerajaan Allah. Bagaimana supaya tetap mendapatkan usaha-usaha yang semakin diberkati Tuhan. Engkau berkuasa memberi hikmat kepada kami untuk melakukan semuanya itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan mereka yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Mereka-mereka yang belum bisa beribadah karena umur dan sakit penyakit, Tuhan akan hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi, nyata dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom keluarga IBC, semoga ibadah online hari ini dapat memberkati kita semua. Dalam sesi IBC Update hari ini, saya akan memberikan beberapa informasi seputar kegiatan IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun surgawi. Renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel atau WA group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 9 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja
atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Anda. ABC Update hari ini. Tuhan Yesus memberkati.